Hai sahabat Fresh Juice, kita bertemu lagi dalam renungan Fresh Juice spesial OMK, Senin 22 April 2024. Saya Cikwita Koyo, member DFJ Fellowship 12 dari Manado. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Alan Engelbart Kewas dari Alor NTT dengan tema renungan Pintu yang Tepat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom, salam sukacita, dan selamat Paskah bagi semua pendengar setia renungan Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik dalam memulai hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman muda Katolik yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus para umat Katolik dan pendengar Daily Fresh Juice yang berada di kota Kalabahi, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang melakukan perjalanan singkat di Pulau Alor untuk mengisi kekosongan tenaga dokter spesialis di kota ini. Setiap kali saya mengunjungi satu daerah, saya akan selalu mencari di mana letak gereja Katolik terdekat di daerah tersebut. Tujuannya agar ketika saya mau merayakan Ekaristi, saya tahu harus pergi kemana. Lalu saya menemukan gereja Katolik yang tak jauh dari pusat kota Kalabahi, yaitu gereja paroki Yesus Gembala yang Baik. Sejujurnya, saya kaget sekaligus senang melihat nama parokinya. Berkaitan sekali dengan Injil pada hari ini. Saya merasa gembira, pengalaman pertama datang ke pulau ini, apalagi dalam konteks pelayanan medis yang sebenarnya singkat. Seakan Tuhan menuntun saya dombanya untuk keluar dari kandang
dan pergi melayani ke kota ini. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi yang lalu, saya dapat menghadiri misa di paroki ini. Gereja yang sedang direnovasi memiliki pintu yang besar di bagian depan dan samping yang terbuka lebar, dan terdapat patung Yesus merentangkan tangan di depan gereja, seakan menyambut kedatangan umatnya. Dalam Injil hari ini, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi setelah peristiwa Yesus memelekkan mata orang buta. Dalam percakapan mereka, Yesus sedang mengingatkan bahwa ada orang-orang yang sedang mendekati kawanan domba, namun tidak melewati pintu. Mereka ialah pencuri dan perampok yang masuk tidak dengan cara yang benar. Sedangkan gembala pasti datang masuk ke kandang melewati pintu, karena memang itu cara yang benar. Lalu penjaga akan membukakan pintu kandang bagi gembala itu. Pencuri dan perampok, selain berbeda cara masuknya, juga berbeda suaranya dari gembala yang asli. Karena suaranya asing dan tidak mereka kenali, maka domba-domba tersebut tidak mau mengikuti pencuri perampok itu dan lari menjauhinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK yang terkasih, kita mengakui iman kita bahwa gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di dalam pengajaran gereja Katolik, kita adalah domba-domba yang dipersatukan, dikuduskan. Kita dibaptis secara Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan apostolik, yang berarti bahwa ajaran-ajaran Yesus yang diajarkan kepada para rasul juga diajarkan kepada kita oleh gereja Katolik yang dipimpin gembala pilihannya, yakni Bapak Paus bersama para uskup dan para imam. Ketika perkembangan zaman semakin pesat, ada banyak pandangan baru dari luar gereja maupun dalam gereja yang dapat mengusik, menciderai iman Katolik yang sejati. Sehingga kita perlu waspada terhadap pencuri ataupun perampok tersebut. Kita harus selektif menyaring informasi, pandangan, tafsiran, dan ajaran-ajaran dari orang-orang yang berpredikat sebagai influencer, pemuka agama, tokoh-tokoh, atau bahkan orang yang kita kenal, yang bisa membuat pikiran hati kita menjadi ragu, gamang, ataupun menjadi tersesat. Yesus mengajarkan bahwa domba-domba hanya akan mengikuti suara dari gembalanya, dan suara perampok atau pencuri tersebut tidak mereka ikuti, malah lari menjauhinya. Yesus ialah gembala kita, dan gereja Katolik adalah persekutuan kita. Yesus menunjuk para rasul, para imam untuk kemudian menjadi gembala yang akan mengajarkan iman Katolik yang sejati. Jangan menjadi terpisah oleh karena sebuah ajaran baru atau pandangan baru, melainkan semakin bersekutu di dalam gereja. Gereja Katolik akan mengajarkan kebenaran iman sebagai tolok ukur untuk mengujinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, gereja sebagai organisasi ialah kawanan domba tersebut, sekumpulan umat Allah yang beriman kepada Kristus. Gereja sebagai bangunan kandang ialah tempat bernaung bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Umat yang beriman kepada Yesus, mereka melalui Yesus sebagai pintunya. Umat masuk ke dalam kandang, yaitu gereja. Kemudian di dalam gereja, mereka akan bersekutu, berdoa bersama, memuliakan Allah bersama, mendengarkan pengajaran bersama-sama. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, walaupun saya sedang bepergian ke kota yang asing, saat mengikuti perayaan Ekaristi di gereja yang baru pertama kali saya datangi, saya tidak bingung dan tetap dapat mengikuti Ekaristi bersama umat lain. Sebab, di gereja Katolik manapun, pintunya sama. Semua mengikuti tata perayaan Ekaristi atau TPE yang sama. Hal ini juga yang memperkuat gereja Katolik tetap satu, utuh, dan kita sebagai umatnya tidak merasa bingung ketika merayakan Ekaristi di gereja Katolik manapun,
semua sama. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, Santo Agustinus berkhotbah, "Melalui Kristus aku masuk bukan ke rumahmu, tetapi ke hatimu. Melalui Dia aku masuk dan kamu dengan siap sedia mendengarkan aku yang berbicara tentang Dia. Mengapa? Karena kamu adalah domba Kristus dan kamu telah ditebus oleh darahnya." Sri Paus, para uskup, para imam gereja Katolik menggembalakan umat Katolik dan memberikan pengajaran kepada kita dengan berfokus kepada Yesus. Mereka menerapkan pada dirinya terlebih dahulu tentang cara hidup Yesus dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam berbuat, dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian mereka mengajarkan hal-hal itu kepada umat. Kita yang menerima pengajaran tersebut akan memahami, karena ajaran itu melalui pintu iman yang benar, yakni Yesus Kristus. Kita ialah domba yang mengenal suara gembala, yang memanggil kita untuk keluar dari kandang dan membawa kita menuju padang rumput. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, kita bersyukur bahwa pandemi berhasil kita lalui. Ketika masa pandemi kita seakan dipisahkan dan dijauhkan dari gereja. Kita kesulitan untuk bersekutu, namun kita tidak putus asa. Dengan teknologi, kita berupaya agar dapat mengikuti Ekaristi meskipun secara online. Ada yang berdoa rosario di lingkungan atau persekutuan doanya melalui platform medsos. Anak muda mengembangkan kreativitasnya, masuk ke dalam komite sosial gereja, dan membantu penyiaran sehingga umat Katolik tetap dapat bersatu mengikuti perayaan Ekaristi online dari rumah bersama keluarganya. Itulah bukti kita umat Katolik adalah kawanan domba yang tetap dijaga oleh Yesus. Dan sekarang, setelah pandemi mereda, kita pun rindu untuk bersekutu di dalam gereja lagi, melayani bagi gereja lagi, dan bertemu satu sama lain secara langsung. Jangan larut oleh teknologi sehingga menjadi malas ke gereja dan memilih Ekaristi online. Ayo, Bapak mengajak Ibu, Ibu mengajak Bapak, orang tua mengajak anak, dan anak-anak mengajak orang tuanya untuk menghadiri perayaan Ekaristi Kudus di gereja. Merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus bersama umat-umat lainnya. Mari penuhkan kembali gereja. Mari melayani di gereja. Mengajak teman-teman untuk katekumenat, kursus Alkitab, perkumpulan doa, dan lainnya, sehingga bersama-sama memperkaya iman. Mari wartakan kembali ajaran iman Katolik, sehingga domba-domba yang masih berada di luar gereja dapat menemukan pintu yang tepat untuk masuk dan bersekutu. Amin. Nah, gimana renungan hari ini? Semoga kita sebagai umat Katolik tetap bersatu dan menumbuhkan iman Katolik kita dengan menjadikan Yesus sebagai gembala yang menuntun kita menuju pintu yang tepat. Makasih untuk teman kita Alan yang telah membawa renungan spesial OMK untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan spesial OMK edisi berikutnya. Salam Fresh Juice.